Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misjul Mubarak dari Pendidikan Bahasa Arab 2 dengan NIM 2011-203091. Dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Habib Anwar dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu membuat video penjelasan tentang filsafat pendidikan Islam dalam perspektif filsafat perennialisme dan filsafat esensialisme. Ya, baik, langsung saja. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam dalam perspektif filsafat perennialisme. Filsafat perennialisme dapat kita artikan sebagai filsafat yang meninggikan nilai-nilai atau norma yang dianggapnya mempunyai sifat kekal atau abadi. Yaitu oleh yang menganggap abadi tadi adalah masyarakat tertentu atau oleh umat manusia. Kemudian nilai atau norma tadi itu dapat dijumpai dalam sistem kepercayaan yang atau berasal dari dogmatika agama. Kemudian langsung saja kita memasuki filsafat pendidikan Islam, bagaimana sih kaitannya gitu bahasanya. Kemudian prinsip dasar kaitannya itu kita akan ketahui dulu prinsip dasar perennialisme itu. Prinsipnya yaitu membantu peserta didik menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi, karena memang kebenaran mengandung nilai universal dan tetap. Kebenaran ini hanya dapat diperoleh melalui latihan intelektual yang dapat menjadikan pikiran logis dan sistematis. Hal ini juga harus diperkuat dengan pembangunan spiritual manusia. Kemudian dalam filsafat pendidikan Islam, menurut filsafat pendidikan Islam itu yang abadi itu tidak hanya diperoleh melalui latihan intelektual, namun juga dapat diperoleh itu melalui latihan seperti intuisi atau qalb atau zauk. Kemudian bagi aliran filsafat perennialisme pendidikan itu dia menganggap bahwa pendidikan itu adalah transfer pengetahuan tentang kebenaran abadi. Pengetahuan adalah yaitu yang sesuatu kebenaran selamanya, karena adanya persamaan tadi antara pengetahuan dan kebenaran abadi. Kemudian di sini filsafat pendidikan Islam memandang bahwa sesuatu kebenaran yang hakiki itu dan abadi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperoleh kebenaran tersebut, pendidikan yang harus dilaksanakan itu harus mengacu pada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam hendaknya dikembangkan berdasarkan fitrah manusia sebagai makhluk yang berketuhanan. Baik, selanjutnya juga kita akan mengetahui pandangannya perennialisme itu seperti apa. Mari kita kaitkan dengan filsafat pendidikan Islam. Dalam pandangan perennialisme itu, pendidikan ideal adalah yang berorientasi pada potensi dasar agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat itu dapat terpenuhi. Manusia itu pada dasarnya sama, meskipun berbeda lingkungannya atau tempatnya. Oleh karena itu, pola dan corak pendidikan dapat diterapkan kepada semua manusia. Pandangan aliran perennialisme tentang hakikat manusia ada kesamaannya dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Karena Islam itu mengakui potensi dasar manusia yang dimiliki manusia itu melalui proses pendidikan. Kemudian perbedaannya itu terletak pada nilai-nilai yang mendasarinya. Filsafat pendidikan Islam sendiri menghendaki agar perkembangan pribadi manusia itu dalam proses pendidikan harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang absolut. Sedangkan filsafat perennialisme dijiwai oleh nilai-nilai yang berkembang dalam sejarah kemanusiaan yang kebenarannya tidak absolut nilai-nilai lahiriahnya. Baik, selanjutnya perennialisme memandang substansi semua agama itu adalah sama, tetapi kehadirannya substansi akan selalu dibatasi fungsinya terkait dengan bentuk. Sehingga secara eksoteris dan operasionalnya akan berbeda agama satu dengan agama yang lainnya. Kemudian adapun setiap agama selalu itu otentik untuk zamannya, meskipun secara substansi kebenarannya itu bersifat perennial, tidak dibatasi ruang dan waktu. Setiap agama itu ada yang hadir adalah benar, dan tidak ada agama yang menghapus agama yang lain. Sementara dalam pandangan filsafat pendidikan Islam memandang bahwa agama yang paling benar itu adalah yang di sisi Allah, yaitu adalah agama Islam. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan filsafat pendidikan Islam dalam perspektif filsafat esensialisme. Kita akan juga mengetahui dulu apa sih itu filsafat esensialisme.
Aliran ini dapat kita artikan yaitu aliran yang menginginkan agar manusia itu kembali kepada kebudayaan lama. Mereka beranggap bahwa kebudayaan lama itu telah banyak memperbuat kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Kita ketahui juga esensialisme itu menghendaki agar landasan-landasan pendidikan adalah nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, yang bersifat menuntun dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman. Dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaannya. Kemudian adapun pandangan filsafat pendidikan esensialisme itu dapat ditelusuri itu dari aliran-aliran filsafat yang menginginkan agar manusia itu kembali kepada kebudayaan lama. Nah itu intinya, yaitu menginginkan manusia itu kembali kepada kebudayaan lama. Karena mereka percaya kebudayaan lama yang telah banyak memberikan kebaikan untuk manusia. Kemudian kita ketahui di sini apa itu tujuan umumnya aliran esensialisme. Apa sih tujuan umumnya? Tujuan umumnya yaitu membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Nah, jadi ada kemiripan dengan filsafat pendidikan Islam di sini. Yang dimana isi pendidikannya itu mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Walaupun kita akan ketahui di sini kurikulum sekolahnya yaitu bagi esensialisme itu merupakan miniatur dunia yang dapat dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Maka dalam sejarah perkembangannya kurikulum esensialisme ini menerapkan pola kurikulum seperti pola idealisme, realisme, dan sebagainya, sehingga peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bisa berfungsi berfungsi sesuai dia itu dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial yang ada sekarang di masyarakat. Sementara tujuan pendidikan sendiri adalah menyampaikan warisan budaya dan menyampaikan budaya dan sejarah. Sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang terhimpun dan telah bertahan sepanjang waktu. Jadi di sini dengan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan juga, keterampilan, sikap-sikap dan nilai yang tepat yang membentuk unsur-unsur yang inti esensial dari sebuah pendidikan. Kemudian pandangan esensialisme ini kesimpulannya itu dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan Islam. Jadi ini kesimpulannya itu dia sejalan dengan pemikirannya di sini. Karena di mana kita ketahui juga filsafat pendidikan Islam menyatakan menerima ilmu dari manapun. Ajaran-ajaran Islam banyak menerangkan prinsip seperti hadis Nabi yang menyuruh menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Jadi ajaran Islam itu tidak terlalu terbatas, dia bisa meluas. Dan pendidikan Islam itu juga ada yang kita kenal pendidikan sumber hidupnya dan lain-lain. Yang pasti setiap teori dan ilmu pendidikan Islam harus mempunyai pertanggungjawaban juga. Boleh bebas tapi punya pertanggungjawaban dengan moral yang Islami pula. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.